Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bertemu lagi di channel Belajar Hukum. Nah, belajar hukum kali ini kita mau menjawab pertanyaannya. Jadi pertanyaan ini mungkin sudah berulang kali juga kita pernah bahas, tapi masih juga ada yang mempertanyakan. Ya nggak apa-apa ya, namanya juga mungkin belum terinformasi atau mungkin belum tahu ya, kita akan coba ulang ya. Nah, temanya adalah di PHK sepihak, berapa sih pesangon yang didapat? Nah, sebenarnya itu. Nah, sebelum kita masuk materi, kita mau disclaimer dulu bahwa video ini hanya tujuannya edukasi saja atau untuk berbagi pengalaman. Dan yang kedua, video ini bukan merupakan nasihat hukum. Dan yang ketiga, video ini kemungkinan bisa jadi out of date karena adanya perubahan-perubahan terkait dengan kontennya ya. Jadi katakanlah di masa mendatang ada aturan-aturan yang mengubah terkait dengan PHK, maka bisa jadi isi videonya sudah tidak relevan lagi. Nah, bagi Anda yang ingin konsultasi atau diskusi lebih lanjut, Anda bisa join pada grup WA kami di tinyurl.com/belajar hukum ya. Nah, kita masuk ke materinya ya. Nah, ini pertanyaan dari Ahmad Azari ya. Dia bertanya, "Maaf Bang, saya mau nanya. Saya sudah kerja dari tahun 2014 sampai 2021. Kemudian saya di PHK sepihak tanpa alasan yang jelas. Berapa hitungan pesangon yang didapat selama saya bekerja? Terima kasih, mohon jawabannya Bang." Nah, jadi ini ada kasus dia sudah kerja selama 2014 sampai 2021 kemudian di PHK. Di PHK-nya pun informasinya adalah PHK sepihak. Nah, pertama sayang sekali di sini tidak disebutkan status kepegawaian Anda ya. Jadi harusnya Anda ketika bertanya juga sebaiknya mencantumkan data atau informasi yang cukup jelas sehingga kita bisa melakukan analisa lebih mendalam. Ya, karena apa? Karena kalau status kepegawaian itu sangat mempengaruhi besaran kompensasi ketika pegawai itu di PHK. Jadi apakah PKWT maupun PKWTT, nah itu sangat berbeda sekali ya. Jadi itu yang harus ditekankan ya. Nah, yang kedua juga tidak disebutkan di sini PHK-nya karena apa ya. Kan ketika Anda di PHK itu kan pasti Anda dapat surat ya, surat PHK. Nah, PHK-nya itu karena apa? Nah, itu harus jelas juga. Kenapa? Karena kompensasi PHK dengan alasan-alasan tertentu tuh nilainya berbeda-beda. Sehingga alasan PHK ini menjadi sesuatu yang cukup penting untuk kita ketahui sehingga kita bisa menghitung kompensasi yang didapatkan ya. Nah, untuk dua hal ini saya harap Anda bisa menjawabnya ya, sehingga kalau Anda yang sedang di PHK sepihak Anda sudah tahu apa Anda PKWT atau PKWTT. Kemudian alasannya seperti apa. Nah, saran saya yang pertama adalah Anda harus cek PPPK atau PP atau PKB-nya ya. Ada nggak di perusahaan Anda itu perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama yang di situ membunyikan terkait PHK dan kompensasinya. Ya. Kalau itu ada maka gunakan itu ya. Nah, kalau itu tidak ada, maka cek di PP 35 tahun 2021. Ya, ini aturan ini yang dipakai ya. Jadi Anda PHK karena resign, Anda PHK karena melanggar peraturan, Anda PHK karena kesalahan berat atau mendesak, itu semua ada hitungannya di PP 35 tahun 2021. Ya. Anda jangan ragu juga untuk bertanya kepada bagian HRD atau SDM di perusahaan Anda bekerja. Dia harus juga bisa menjelaskan hak-hak Anda, kesalahan Anda, dan sebagainya. Nah, karena informasinya kita tidak tahu, masa kerja, kemudian PHK-nya karena apa, kemudian status kepegawaiannya apa, maka ini saya tampilkan kutipan atau resume ya dari PP 35 terkait kompensasi PHK khusus bagi PKW tetap atau PKWTT yang di PHK ya. Nah, ini ada beberapa tipe karena PHK karena ditahan pihak berwajib, karena kesalahan berat, karena melanggar PKPP atau PKP. Nah, itu kompensasinya berbeda-beda. Kemudian ini juga ada PHK karena resign, karena
penggabungan perusahaan dan seterusnya. Nah, ini semua Anda bisa cek di PP 35 tahun 2021. Nah, sehingga Anda tahu kompensasi PHK-nya, ya. Nah, saya harap jawaban ini bisa memberikan sedikit informasi atau kejelasan mengenai permasalahan yang sedang Anda hadapi. Mudah-mudahan dengan Anda lebih mendalami status permasalahannya seperti tadi status kepegawaian dan alasan PHK, Anda bisa lebih clear dalam mencari kompensasi PHK-nya. Ya, ini hanya guidance saja, hanya sharing informasi. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.